Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang pemrograman Python dengan Google Colab, dan insya Allah kita akan coba juga nanti menjalankannya pada Python yang tersedia di sistem operasi Windows. Oke. Baik, kita mulai supaya dapat barokah pembelajaran kita dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lihat dulu pembelajaran terdahulu. Pembelajaran terdahulu saya sudah mengajak Anda lihat video saya yang lalu tentang belajar dasar pemrograman Python dengan Google Colab, di mana aksesnya di sini, kemudian login dengan akun dan membuat notebook baru ya. Nah, ini kalau di Google ya. Nah, ini oke, kita menggunakan Google Colab untuk membuatnya. Dan bisa digabung-gabung antara tulisan dan kode ya. Oke. Oke, baik, sekarang kita mulai. Variabel, apa itu variabel? Variabel pada bahasa pemrograman Python ini, variabel adalah suatu kata atau beberapa kata yang dipakai digabung jadi satu untuk menyimpan sesuatu data ya. Nah, variabel yang sudah diberi nilai itu disebut dengan konstanta. Contoh A. A di sini sama dengan 2, maka dia variabel A menjadi konstanta yang nilainya 2. Kemudian ada variabel nama. Variabel nama kita isi dengan hari, maka nanti variabel nama nilainya adalah hari. Ini mohon maaf karena saya pakai program PowerPoint, maka kutipnya bukan kayak begitu ya, semuanya kutip tunggal semua atau kutip 2 semua ya. Baik, menampilkan nilai pada Python itu bisa langsung menampilkan nilai. Kalau kita kasih suatu konstanta maka bisa langsung tampilkan, tetapi ada kalanya kita ingin gabung dengan tulisan. Contohnya menampilkan tulisan Universitas Muhammadiyah Bengkulu, maka perintah bahasa Pythonnya menggunakan rumus print. Print itu perintahnya adalah print buka kurung. Kalau tulisannya di dalam kutip tunggal atau kutip 2, kemudian kalau dia variabel, nama variabelnya, kalau digabung maka dikomakan di antaranya ya. Nah, kalau dia gabung antara angka dan huruf bisa juga pakai fungsi format ya, tapi sekarang saya belum kasihkan fungsi format, digabung aja kayak begini. Contoh, kita buat suatu konstanta bernama nama yang isinya nama saya dan tinggi badan yang nilainya 162, maka ketika menampilkan datanya print tinggi badan dalam tanda kutip koma namanya koma adalah tinggi badan. Tinggi badan dan nama di sini adalah variabel. Kemudian menerima data dari pengguna. Menerima data dari pengguna ini menggunakan fungsi input, dan sebelumnya ada variabel yang untuk menerima datanya. Ya, contoh, kalau tadi nama dijadikan konstanta, maka sekarang nama tinggi ini menjadi variabel benar sesuai dengan datanya apa yang dientrikan nantinya ya. Contoh di sini nama sama dengan input ketik nama kamu, maka nanti ada pesan ketik nama kamu. Setelah kamu mengenter nama kamu, maka disimpan ke dalam variabel nama. Begitu juga tinggi kamu disimpan dalam tingginya. Lalu Python akan mengerjakan perintah menampilkan datanya dengan tinggi nama Anda adalah sebesar m meter ya. Nah, maka itu datanya nanti. Oke, kita coba yuk. Oke, baik, kita kunjungi colab.research.google.com. Jangan lupa login dulu ya. Oke. Sekarang saya mau membuat sebuah contoh tadi ya. Baik, kita akan contohkan. Contohnya tadi membuat ini ya. Yang pertama dulu kita akan buat konstanta nama dan tinggi badan. Oke, kita buat notebook baru. Yuk, kita tulis nama sama dengan Hari Triyono. Boleh tulis nama Anda. Tinggi sama dengan 162. Nah, print. Jangan lupa buka kurung. Tinggi Pak, nama adalah
Oke, selesai ya. Maka nanti dia gabung. Ya, tinggi Pak Hari Betriono adalah 162. Oh, salah Pak, sentimeter. Oke, sentimeter. Ya. Oke, jadi ya, alhamdulillah. Oke, sekarang kita buat kode baru yang kita akan gunakan dengan input tadi yang ini ya. Oke. Yuk, kita coba buat. Oke, ini akan salah. Kenapa? Karena nanti di sini kita tidak melakukan casting atau mengubah data ini ya. Kita coba lihat. Iya, ketika kita entry benar, ini juga benar. Tetapi ketika dihitung salah. Karena apa? Karena di sini luas di sini dia bisa mengalihkan. Karena tulisan tidak bisa dikali ya, yang bisa dikali hanya bilangan. Maka di sini kita harus perbaiki. Ini kita kasih casting misalnya float. Nah, float ya, jadi di float itu bilangan pecahan karena mungkin panjangnya itu dalam pecahan float. Nah, oke, ini kita hapus aja. Oke, kita coba lagi. Ya, 23 dikali 4. Ya, nah hasilnya adalah 92 satuan. Oke. Nah, kalau tidak ada spasi di sini, maka dia nempel. Lihat ya, maka di sini kita bisa spasikan. Oke. Atau bisa ditambah titik 2 ya. Nah, jadi nanti ada jelas ya. Baik, kita coba lagi. Berapa? 23,7. Oke. 34,8. Oke. Hasilnya adalah sebagian satuan. Oke. Nah, bisa ya? Oke, nah sekarang ini kita hapus. Oke. Codingnya kita copy. Ya, ini kita copy. Copy cell ya, copy cell ya. Oke, kita copy cell atau copy selection atau copy cell. Oke. Nah, kemudian ini kita simpan dengan nama latihan. Dan 3 kita buat notebook baru. Oke. Oke, kita paste di sini. Kita paste. Oke, yang ini kita hapus aja. Nah, lalu ini kita filenya kita simpan dengan nama segi 4 ya. Segi 4 kita simpan. Oke. Nah, kita akan coba
membuatnya ini nanti jalan di tidak perlu pakai internet, karena kalau kita pakai collab maka harus connect internet ya. Nah, kita coba jalankan di sistem operasi Windows kita. Oke, kita download dulu file, download sebagai PY, sebagai P, selesai ya. Ini kita biarin keep ya, karena dianggapnya virus padahal bukan ya. Oke, sekarang kita logout, sign out. Oke, udah sign out semua, kita tutup. Oke, kita masuk ke download, kita ambil ini, kita pindahkan cut ya, kita taruh ke D misalnya. Oke, nah di sini ada segi 4 PY. Oke, kita masuk ke sana dengan CMD. Oke, sekarang kita ketik PY segi 4.py. Tadi namanya segi 4.py nama filenya ya. Maka lihat, filenya bisa dijalankan tanpa harus connect ke internet ya. Sama hasilnya 23,3 ditambah 45,2, hasilnya sama tanpa harus connect ke internet. Oke ya, silakan nanti dicoba di rumah. Kalau tidak bisa jalan berarti Python-nya belum terinstall. Silakan install Python-nya ya dari python.org ya. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.